Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Biarlah setiap kita merindukan lawatan Tuhan menjamah setiap kita pada sore hari ini. Amin. Mari kita berdoa sungguh-sungguh menyerahkan worship at home sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari rindukan Tuhan bekerja melawat kehidupan kita pada sore hari ini. Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Kami membawa seluruh kehidupan kami ke atas mezbah-Mu. Kami letakkan segala pergumulan kami di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang siap menolong setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang siap melawat setiap kami. Dan biarlah sore hari ini kami sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saat kami merindukan Engkau ya Tuhan, saat kami datang dengan pujian penyembahan yang sungguh-sungguh kepadamu, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak akan membiarkan kami datang dengan sia-sia. Engkau Tuhan yang pasti melimpahkan lawatan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja melawat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian sembah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Datang ke hadiratnya dengan sorak-sorai. Yeah. Mari kita sungguh-sungguh memuji Dia, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kita datang ke hadiratnya. Amin. Masuk dalam tempat kudusnya. Kami berikan korban syukur. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertata atas pujian kami, bertata atas pujian kami. Sebab Allah bangkit, Allah bangkit dan semua musuh terserak. Mari kita sama-sama bersorak bagi Tuhan. Sorak, katakan, hey, Allah kita dahsyat. Oh kasih-Nya, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Oh yeah yeah, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Mari kita puji Dia dengan sungguh-sungguh. Kita datang ke hadirat-Nya, haleluya. Kita datang ke hadirat-Nya. Oh, oh, oh. Masuk dalam tempat kudus-Nya. Kami datang dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Dan syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Bertata, Engkau yang bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Allah bangkit dan semua musuhnya terserak. Mari sama-sama kita bersorak bagi Tuhan kita. Sorak, katakan, hey, Allah kita dahsyat. Oh kasih-Nya, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Kuasa-Nya, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Sungguh Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita datang ke hadirat-Nya. Amin. Masuk tempat kudus-Nya. Kami bawa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ku beri korban syukur,
pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Oh, Dia bertata atas pujian kami. Amin, kami percaya. Alam bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita sama-sama bersorak. Mari bersorak, katakan, hey, Allah kita dahsyat. Oh, kasihnya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Kuasa Tuhan sungguh dahsyat. Kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib berbuat dahsyat, dahsyat. Come on. Allah kita dahsyat. Katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan, katakan, Allah kita dahsyat. Oh yeah, yeah, yeah. Kasihnya sungguh dahsyat. Oh, Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat. Kuasamu sungguh dahsyat Tuhan. Kuasanya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib berbuat dahsyat. Haleluya. Allah kita. Sekali lagi katakan, Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Sungguh kasih-Mu begitu dahsyat Tuhan. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita dahsyat. Oh, kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Engkau Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan, yeah, dahsyat. Allah kita dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan, dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Katakan dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Sekali lagi katakan, Tuhan dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Sungguh Kau dahsyat Tuhan. Perbuatan-Mu dahsyat bagi kehidupan kami. Haleluya. Saudara percaya saudara sedang datang kepada Allah yang besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Haleluya. Pribadinya Tuhan itu besar. Sungguh Engkau Allah yang besar. Kami mau datang kepadamu dengan lebih sungguh. Yeah. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang maha besar. Sama-sama katakan saudara. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, dahsyat menghancurkan. Katakan sekali lagi, katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan maha dan sangat terpuji. Dahsyat menghancurkan musuh. Oh, biarlah setiap kita menceritakan betapa besar Allah kita. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan, come on. Ceritakan kemuliaannya. Amin. Di antara segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib, sungguh ajaib.
ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat oh, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Oh, sebab Tuhan Maha Besar, haleluya, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Belajar menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan kepada segala bangsa. Haleluya. Ceritakanlah, ceritakan. Oh, amin. Di antara segala bangsa dan perbuatan-Mu Tuhan, buat yang sungguh ajaib, sungguh ajaib. Mari puji Dia, katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar, oh, sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari semuanya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat. Katakan, dahsyat, yo, dahsyat. Sekali lagi, dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Sungguh Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Bersama dengan Yesus kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Ku kan terbang, come on. Yeah. Oh, 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 oh. Mari lebih sungguh-sungguh lagi memuji Dia, saudara. Yeah, 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 yeah. Kuasa firman-Mu Tuhan yang menerangi jalan-jalan kami, yang membawa kehidupan kami terbang lebih tinggi. Haleluya. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, kita balik kakiku. Janji-Mu, janji-Mu teramai di jalan-jalan. Oh, luar biasa. Kebenaran yang menuntut kami. Oh, oh, ku menantikan, beri kekuatan. Semua kungan terbang, yeah, tinggi di awan. Oh, oh, bersama-Mu dalam kemuliaan, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, oh, oh, teguh menopang. Yeah, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu itu yang menuntun jalan-jalan kami. Yeah, firman-Mu perintah bagi kaki kami. Mari sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, yeah, perintah bagi kaki-Mu. Oh, janji-Mu, janji-Mu, oh, terang bagi jalan. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu yang menuntun kami setiap hari. Yeah, yeah, ku menantikan, memberi kekuatan kami bisa terbang lebih tinggi. Bukan terbang tinggi di awan. Haleluya. Oh, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu,
Yesus, haleluya. Biarlah kita tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Dari setiap pujian yang kita naikkan, kita percaya bahwa Allah kita itu sungguh perkasa. Dan satu hal yang perlu kita imani, saudara, saat ini, bahwa Allah yang perkasa itu ada di tengah-tengah kita saat ini. Ya, Dia memberikan kemenangan kepada setiap kita. Dan kehadiran Allah yang perkasa ini pasti membawa pemulihan di dalam kehidupan kita. Untuk itu belajar untuk percaya, saudara. Allah yang perkasa itu ada di dalam kehidupan kita saat ini. Dia melawat setiap kita. Saat kita menaikkan sembah kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang perkasa itu pasti datang menyentuh kehidupan kita, memberikan pengalaman rohani yang baru dalam kehidupan kita. Mari saat ini alami sentuhan kasih-Nya, alami kehadiran Tuhan yang perkasa itu dalam kehidupan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Kami hampiri tahta-Mu, hampiri, amin, tata kasih karunia-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami hampiri tahta-Mu. Kekuatanku, kekuatan, oh hanya dalam hadirat-Mu. Yes, my Lord. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami belajar untuk beriman, ya Tuhan. Kan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sungguh kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kekuatan, oh hanya dalam hadirat-Mu, Tuhan. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kaulah segala, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir melawat hati kami. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Dengan terjadi di, oh ku yakin Kau hadir di sini, hadir di sini. Oh mari jamah kami lebih lagi. Kami merindukan Engkau. Ku yakin Kau nyata sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Katakan sungguh-sungguh. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Yes, my Lord. Kasih karunia-Mu Bapa. Oh
jiwaku hanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, oh, Yesusku. Hanya Kaulah segala, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir. Oh, kami merasakan Engkau dan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, menangan terjadi di, oh, ku yakin Kau hadir. Yes, my Jesus. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Yesus, Kau besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, oh, Kau besar, Kau besar. Mari katakan dengan lembut kepada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, my Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini, kemenangan pasti terjadi. Haleluya, terjadi di sini. Sekali lagi katakan kepada Tuhan. Ku yakin Kau hadir. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau menjamah setiap hati yang rindu Tuhan. Kau menjamah setiap umat-Mu yang mengikuti dari rumah. Kau nyata, kesembuhan pasti terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kalau saudara percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita, kalau engkau punya pergumulan, percaya saat ini Tuhan ada dan Dia memulihkan engkau. Kalau engkau saat ini sedang dalam kesusahan, percaya Allah ada saat ini dan Dia sedang memberikan engkau sukacita, saudara. Kalau engkau sedang ada dalam kondisi sakit, percaya Allah ada saat ini dan Dia memberikan kesembuhan saat ini kepada engkau. Sebab Dia Allah kita yang tidak pernah sekalipun ingkar janji. Dia berjanji di mana Dia hadir, maka kuasanya pasti terjadi, saudara. Mari kita percayai sungguh-sungguh kehadiran Tuhan saat ini. Kalau engkau masih merasa belum merasakan kehadirannya, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar percaya bahwa Engkau hadir. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu Engkau menjamahku. Katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab sia-sia kalau kita datang beribadah tapi kita tidak mengalami apa-apa, saudara. Mari sungguh-sungguh kita rindukan Tuhan bekerja saat ini, melawat setiap kita, memulihkan segala keadaan kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita, dan memberikan sukacita kepada setiap kita. Kalau engkau percaya Dia ada
saat ini menjamah kehidupanmu. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di dalam hati kami. Ku rasakan kuasa yang sungguh tak terbatas, kuasa yang sanggup menembus segala dinding, merobohkan semua kubu. Kemenangan pasti terjadi. Amin. Terjadi. Mari bangkitkan imanmu saudara, katakan, ku yakin, haleluya, kami percaya Engkau ada ya Tuhan saat ini. Di ruangan tempat kami berada, kami percaya Engkau ada. Haleluya. Jangan putus asa saudara, tetap percaya Tuhan hadir saat ini. Kesembuhan terjadi di. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, di dalam hati kami. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin pemulihan pasti terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir. Kami percaya, ku rasa, haleluya, kuasa yang tak terbatas itu sedang bekerja saat ini. Ya Bapa, kami tahu Kau hadir di tempat ini. Kau juga hadir dalam setiap hati umat-Mu yang rindu untuk mencari Engkau ya Bapa. Kami percaya setiap orang yang mencari Engkau akan menemukan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami rindu, hidup kami semakin diubahkan. Karena itu ajar kami ya Tuhan melalui firman-Mu ini, supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Nah, suatu ketika saya itu mendengar seorang berkata, aku bersyukur karena keadaanku itu tidak seperti si A atau si B. Aku bersyukur masih diberikan kesehatan ya. Setidaknya aku gak pernah mengalami sakit separah itu. Kemudian pada waktu saya buka sosial media juga ada ya, ketika ada postingan yang kayak bernada penderitaan dan pilu, kemudian beberapa netizen itu mengetik kayak gini, ya ampun, lihat postingan ini membuatku tuh jadi bersyukur kalau hidupku tuh nggak kayak gini, hidupku nggak seperti mereka. Nah saya pikir tuh hanya orang-orang di sana yang mengalami, ternyata saya sendiri juga mengalami seperti itu. Pada waktu ada beberapa saudara saya yang mengalami kayak kondisi keuangan yang buruk, kemudian keluarganya hampir hancur. Saya tuh sampai ngomong seperti ini, puji Tuhan ya, keluarga kita ini masih rukun, gak mengalami situasi seperti orang itu, kayak gitu loh. Nah ketika saya bilang seperti itu, saya seperti ditegur sama Tuhan gitu. Padahal saya tuh mikir, oh saya kan gak apa-apa ini, mengucap syukur tuh kan baik. Mengucap syukur kan sesuai dengan firman Tuhan, tapi kenapa kok rasanya di hati ini gak enak? Ternyata apa ya, Tuhan itu kayak mengingatkan saya kalau meskipun tujuannya itu baik ya mengucap syukur, tapi kalau caranya salah, nah hasilnya itu juga melenceng, gak sesuai firman gitu ya. Jadi saya dapat beberapa teguran dari Tuhan melalui ayat-ayat firman gitu ya. Kita mau buka yang pertama di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sini dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bersyukur itu bukan karena kehidupan kita lebih baik daripada orang lain. Jadi yang saya lakukan tadi itu salah di matanya Tuhan gitu ya. Karena saya itu
ucapan syukur saya itu lahir dari membandingkan hidup saya dengan orang lain. Nah, Tuhan itu nggak pingin kita mengucap syukur saat keadaan baik atau menyenangkan saja, tapi kan dikatakan di sini dalam segala hal. Pada waktu kita mengalami tantangan pun, kekurangan, pesakit penyakit, atau pergumulan apapun, Tuhan itu mau tetap kita mengucap syukur. Nah, kesalahan yang sering dilakukan, termasuk yang saya lakukan tadi, kita cenderung bersyukur karena merasa lebih beruntung dibandingkan orang lain. Nah, itu menurutnya Tuhan bukan motivasi yang murni. Jadi ucapan syukur yang saya lakukan tadi itu semacam pembenaran diri kalau hidup saya itu posisi saya itu lebih enak gitu loh. Bukan ungkapan cinta kepada Allah ucapan syukur saya itu tadi. Nah, yang harusnya saya lakukan, yang harusnya kita lakukan, motivasi dalam mengucap syukur itu, kita bersyukur karena Allah itu layak dipuji. Karena karakternya penuh kasih, terus dia itu setia dan pemeliharaannya itu selalu nyata, tidak tergantung pada situasi apapun. Nah, jadi yang pertama itu saya mendapatkan kalau dalam ucapan syukur itu harus ada motivasi yang murni. Kemudian yang kedua, hati-hati ucapan syukur kita itu ada bahaya kesombongan di balik ucapan syukur. Nah, Tuhan itu kasih contoh di Lukas 18 ayat 11 sampai 12 tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Lukas 18 ya. Jadi orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya 11 saja sudah. Jadi orang Farisi ini bersyukur tapi dengan cara membandingkan diri, merasa dirinya lebih saleh, lebih bermoral daripada yaitu tadi pemungut cukai, dan lain-lain ini tadi ya. Nah, itu menurut Tuhan kesombongan yang dibungkus dengan ucapan syukur itu juga salah. Itu bukan ucapan syukur yang lahir dari kerendahan hati, tapi dia merasa lebih, ini loh aku sudah melayani. Itu bukan bentuk penyembahan kepada Allah, melainkan cara halus untuk memuliakan diri sendiri. Jadi ya saya sudah hampir melakukan yang dilakukan orang Farisi ini. Jadi saya mikir, oh iya pantas orang itu mengalami ini karena orang ini gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, saya mulai menghakimi, padahal Tuhan itu gak mau saya itu seperti orang Farisi ini ya. Jadi ketika saya berkata puji Tuhan, aku gak seperti orang ini, aku gak seperti mereka. Nah, itu kita sedang jatuh dalam pola yang sama. Saya jatuh dalam pola yang sama. Tanpa sadar saya memakai penderitaan orang lain ini untuk untuk membuat saya tuh lebih, oh ini loh aku lebih diberkati Tuhan, makanya pelayanan kayak gitu loh. Jadi kayak ya itu tadi kesombongan rohani, dan Tuhan tuh gak berkenan. Kemudian yang ketiga, syukur yang sejati itu berpusat pada Allah, bukan pada situasi orang lain. Seperti yang dikatakan di Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi seperti yang saya katakan tadi, syukur sejati itu tidak tergantung pada kondisi, tapi pengenalan kita akan karakternya Tuhan, karakter Allah. Apa karakter Tuhan Allah itu? Yang pertama yaitu tadi, Tuhan itu selalu baik. Kemudian yang kedua, dia itu selalu setia untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya itu turun-temurun. Jadi Allah Mazmur ini menekankan bahwa alasan utama untuk bersyukur adalah karena sifat-sifat Tuhan itu tadi, bukan karena kondisi kita lebih baik daripada orang lain. Tuhan itu layak dipuji karena kasih setianya, bukan karena perbandingan hidup antar manusia. Jadi jika syukur kita itu hanya berdasarkan hanya kepada materi, kepada kesehatan, kepada apalagi relasi,
ketika hal itu diambil dari kita, maka ucapan syukur kita tuh bisa hilang. Jadi kita merasa sulit untuk mengucap syukur. Tapi kalau ucapan syukur kita berdasarkan itu tadi, sifat-sifatnya Tuhan, maka apapun yang kita alami, meskipun kita mengalami badai, seperti yang dialami oleh Paulus, meskipun di tengah diombang-ambing ya, kapalnya karam, tapi dia tetap bisa mengucap syukur karena itu tadi, Paulus mengenal karakternya Tuhan. Bukan karena membandingkan hidupnya lebih baik dari orang lain. Kemudian yang keempat, jangan jadikan penderitaan orang lain itu sebagai cermin syukur kita. Buka di Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kalau ada orang lain yang menderita tuh harusnya kita itu langsung tumbuh rasa belas kasihan gitu ya. Bukan perasaan yang lebih unggul, lebih baik gitu. Karena Tuhan Yesus juga, dia itu empatinya besar sekali gitu ya. Tuhan itu mengajarkan kita itu untuk berempati, bukan untuk membandingkan nasib. Jadi ketika kalau melihat orang lagi mengalami kesusahan, kesulitan, respon kita itu harusnya bukan perasaan, oh aku lebih baik ya, puji Tuhan aku lebih baik dari orang ini, bukan. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk orang itu? Apakah kita mendoakan? Apa yang bisa kita bantu? Seperti itu ya. Jadi seperti yang dilakukan Tuhan itu selalu ikut merasakan penderitaan orang lain. Kayak gitu. Kemudian yang kelima, respon yang benar itu harusnya bersyukur dan berbelas kasih. Kita buka di Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi kalau kita benar-benar bersyukur, itu akan membuat kita semakin peka terhadap kebutuhan orang lain, dan kita lebih lebih tergerak lagi untuk banyak memberi, menolong, menguatkan, mendoakan kayak gitu. Jadi kalau kita benar-benar dipenuhi ucapan syukur, pasti hati kita tuh akan lebih peka. Jadi kalau ada orang yang menderita, kita langsung, oh iya, apa yang bisa tak doakan? Mau tak doakan tak? Mau tak bantu apa? Kayak gitu. Jadi itu yang mau Tuhan Yesus teladani dari hidupnya dia gitu. Jadi Kristus itu, Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar oh iya tapi dia tuh langsung turun tangan untuk menolong, mengangkat, terus kemudian hadir bagi mereka yang tidak dihiraukan, bagi mereka yang terpinggirkan. Dia justru hadir bagi kayak tadi kan, kepada orang-orang pemungut cukai, kepada orang-orang yang nggak dihiraukan orang. Jadi Tuhan itu hadir untuk mereka karena ya itu Tuhan itu benar-benar punya empati yang besar. Saya mengajak Bapak Ibu merenungkan, apakah selama ini kita sering bersyukur dengan membandingkan hidup kita dengan orang lain, atau ucapan syukur kita itu sudah benar-benar murni gitu loh. Karena kita mengenal sifatnya Tuhan itu tadi, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Jadi saya ajak mari belajar mengucap syukur bukan karena keadaan orang lain, tapi karena ya tadi Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, kasih setianya untuk selama-lamanya ya, turun temurun kayak gitu. Jadi itu tadi firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah menegur kami dengan firman-Mu, bahwa mengingatkan kami bahwa kami kadang mengucap syukur tapi ucapan syukur kami itu tidak murni ya Bapa. Seringkali kami bersyukur dengan membandingkan diri dengan orang lain. Kami minta ampun ya Bapa atas segala sikap kami dan sikap hati kami yang salah ini ya Bapa. Tolong kami ya Roh Kudus untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang murni, kerendahan hati dan juga kepekaan ya Bapa. Ajar kami bersyukur bukan karena kami lebih baik, tapi karena Engkau yang selalu baik dalam hidup kami.
Terima kasih ya Bapa, bentuklah kami menjadi pribadi yang selalu mempunyai belas kasihan terhadap orang lain. Biarlah hidup kami selalu memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pakai kami menjadi saluran kasih dan juga menjadi penolong bagi sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat sore.